pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Sampai hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kimia ya. Seperti biasanya, untuk memulai hari ini alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini saya mau ngecek kehadiran. Dua anaknya nggak berangkat sakit. Sakit siapa saja? Ika Nuria sama Azza. Kita doakan ya yang hari ini tidak berangkat sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Silahkan bahan ajar yang sudah saya bagi kemarin dibuka, buku paketnya juga disiapkan. Sudah siap ya hari ini pembelajaran? Ya sudah. Jadi kalau sudah siap, masih ingat tentang reaksi kimia? Masih. Ada yang bertindak sebagai reaktan, ada yang bertindak sebagai produk. Kira-kira mana yang bertindak sebagai reaktan? Sebelah kiri. Yang produk? Sebelah kanan. Kita juga sudah belajar di fisika tentang laju dan percepatan. Apa sih laju itu? Cepat lambatnya suatu reaksi. Kalau di fisika apa dirumuskannya? Jarak dibagi waktu. Kalau dalam kimia kan jaraknya nggak bisa dihitung ya. Terus gimana? Perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Ada yang pernah membakar kertas? Pernah lihat proses perkaratan paku atau besi? Pernah lihat ledakan kembang api? Atau letusan? Pernah. Kira-kira waktunya, prosesnya itu sama atau tidak? Tidak. Kira-kira cepat mana? Kenapa? Nanti kita akan belajari di materi laju reaksi. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan terjadinya reaksi menggunakan teori tumbukan. Peserta didik dapat menjelaskan energi aktivasi. Jadi banyak sekali manfaatnya Mas. Nanti kita dalam pembelajaran hari ini, nanti kita tahu mana sih yang bisa bereaksi, kenapa ada hubungannya dengan teori tumbukan. Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi, bagian teori tumbukan dan energi aktivasi. Saya bagi LKPD-nya, yang belum dapat nanti silahkan diminta. Nanti kita sistemnya bagi kelompoknya biar gampang. Itu 2 baris 1 kelompok. Jadi nanti ada 4 kelompok. Kalian tahu ini apa? Korek api. Nyala tidak? Tidak. Nyala tidak? Tidak. Nah, kira-kira kenapa korek api ini ketika saya di satu sisi ini tidak menyala? Di satu sisi ini yang pasangannya juga tidak menyala, tapi ada yang menyala. Kenapa? Karena energinya berbeda. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak ya. Jadi itu dari ini. Di situ ada gambar yang A mobil tabrakan. Yang B gambar apa itu? Ya, proses penumbukan padi. Yang ketiga mendorong mobil. Dorongnya di mana itu ya? Oh, di tanjakan. Silahkan kalian, apa kira-kira dari masalah itu kalian boleh membuat pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa dalam pikiran kalian tentang gambar-gambar yang ada di slide dan di LKPD juga sudah ada. Jadi difikirkan kira-kira kenapa sih gitu ya. Sebelum kalian untuk mencari solusinya yang nanti masalah dan solusinya saya tunjukkan untuk bahan kalian. Ya silahkan diperhatikan dulu. Diperhatikan, difahami. Ini nanti akan digunakan untuk bahan kalian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu?
Ya, Mbak Fitri. Kenapa yang membangun bukan kata itu padahal ada yang terjadi parah, ada yang tidak terjadi parah. Ya, jadi nanti ada pertanyaan kenapa ketika mobil tabrakan itu ada yang terjadinya parah, ada yang tidak. Disimpan Mbak, nanti dicari solusinya dalam kelompok kalian. Jadi itu kalian nyari pertanyaan, nanti kalian cari solusinya bagaimana. Nanti apa hubungannya dengan materi hari ini, ya. Kalian mulai didiskusikan, tadi sudah ada yang berpikir, ada yang bertanya dalam slide yang tadi ya, tentang teori tumbukan yang mobil tadi. Silakan kalian diskusikan apa yang ada di LKPD kalian. Kalian boleh ambil dari literatur, dari bahan ajar yang saya berikan, dari buku paket, boleh juga kalian buka internet. Ya, silakan kalian diskusikan, ya, saling bertanya, ya. Karena kalian kerjasama, silahkan. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh tanya. Di situ ada beberapa fenomena, kalian kaji, silahkan, ya. Kalian cari, ya. Kira-kira yang gambar pertama, kira-kira apa Mbak? Tabrakan. Jadi nanti ditulis kira-kira kamu apa masalahnya di situ. Ditulis pertanyaannya apa di situ. Terus nanti jawabannya dicari sendiri. Jadi nomor A, kira-kira kayak tadi Mbak Fitri tanya, kenapa kok dalam tabrakan ada yang parah, ada yang tidak, gitu kan, nanti dicari kira-kira jawabannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kesimpulan kami tentang laju reaksi. Di sini saya akan menunjukkan gambar orientasi pada sebuah tabrakan mobil. Itu apabila semakin cepat laju mobil atau semakin cepat mengemudi menekan gas, maka akan semakin cepat juga tumbukan terjadi. Itu pecah. Dan kalau luas permukaannya itu dibuat lesung, maka padi yang diisi kan akan banyak. Di saat kita melakukan sebuah tekanan, yang terjadi itu bukan padi yang mengenai alas, melainkan gesekan-gesekan antara padi-padi tersebut yang akan menjadikan padi tersebut. Masalahnya adalah apakah setiap tumbukan menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia atau tidak. Kesimpulan dari hasil kami diskusi tadi, jawabannya adalah tidak, karena tumbukan yang menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif, dan tumbukan efektif harus memenuhi 2 syarat, yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Hari ini apa ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Raditya Dikasa. Berasal dari manakah perpindahan energi pada reaksi eksoterm? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Pradita. Pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas. Saya sendiri untuk bertanya, apa yang terjadi jika molekul memiliki energi kinetik yang besar pada awal dan akhir pembuatan mobil? Oke, yaitu jika di awal suatu molekul memiliki energi yang lebih besar pada awal pembuatan, maka akan energi yang besar, maka tumbukannya akan menghasilkan tumbukan yang lebih kuat pada awal produksi. Dan sebaliknya. Ya, terima kasih, kita sudah melakukan diskusi bareng-bareng, terus kita melakukan presentasi, ya. Kira-kira jadi tadi ada yang bahkan sampai ke materi termokimia gitu ya. Jadi masih ingat berarti materi sebelumnya tentang termokimia dihubungkan dengan entalpinya gitu ya. Artinya kalian penguasaan materinya lumayan bagus gitu ya. Jadi bagus. Walaupun ada sedikit yang perlu saya luruskan. Tapi sebelumnya kira-kira dari hasil tadi diskusi dari 4 kelompok, sebelum saya menyimpulkan dan meluruskan, kira-kira garis besar kesimpulannya tentang teori tumbukan dan energi aktivasi itu apa sih? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari beberapa presentasi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan Mas Naufal. Menunjukkan bahwa tidak semua tumbukan menghasilkan suatu reaksi, dan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi itu disebabkan energi yang tidak efektif. Semakin kecil energi aktivasi, maka akan semakin terbentuk suatu reaksi. Ya, jadi tadi ada yang menyebutkan bahwa faktor-faktor teori tumbukannya efektif
itu bagaimana biar suatu reaksi. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang menentukan suatu reaksi bisa mengalami reaksi, jadi partikel bisa mengalami reaksi itu ada 3 dari segi teori tumbukannya. Jadi kita belum sampai ke faktor laju reaksi, belum sampai ke faktor suhu, konsentrasi, walaupun nanti kita arahnya ke sana, gitu ya. Jadi yang pertama adanya tumbukan yang efektif. Jadi kalau tidak ada tumbukan efektif itu tidak akan terjadi reaksi. Contohnya tadi kok numbuk padi ada yang pecah, ada yang tidak. Artinya ada tumbukan yang efektif, ada yang tidak. Walaupun tadi nanti bisa dipengaruhi luasnya permukaannya. Kalau kita bicara tekanan itu biasanya cenderung ke arah gas. Jadi mungkin bukan tekanan yang dimaksud bukan tekanan gas, tapi mungkin kekuatannya, energinya, ya, energi yang diberikan. Ketika energi kinetiknya, geraknya itu semakin besar, maka kemungkinan reaksinya juga akan terjadi. Ya, jadi terus yang selanjutnya arah tumbukannya. Kalau arahnya tidak sesuai, dia juga tidak akan bisa mengalami tumbukan yang efektif. Terus tadi energi kinetik hubungannya juga dengan energi aktivasi. Makanya di situ kalian disuruh untuk menjelaskan energi aktivasi. Kenapa sih ketika ada mobil naik ke tanjakan didorong, ketika energinya tidak pas, ya, atau energinya kurang, itu mobil itu akan turun kembali kan? Dengan energi yang besar. Artinya energi kinetiknya lebih kecil. Kalau dia mengalami turun lagi, itu energinya lebih kecil dari energi aktivasi. Karena energi aktivasi itu pengertiannya energi minimum yang diperoleh dari suatu reaksi. Semakin kecil energi aktivasinya, maka kemungkinan reaksinya juga bisa cepat terjadi. Itu kesimpulannya. Jadi tadi ada sudah sampai ke konsentrasi, suhu, udah bagus sih. Nanti kita juga akan ke sana. Di pertemuan berikutnya mungkin di akhir-akhir itu akan kita ke sana. Jadi tadi kesimpulannya bahwa teori tumbukan, tidak semuanya tumbukan bisa menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektif saja yang dapat menghasilkan reaksi. Terus arah tumbukannya, ya, arah tumbuhannya harus sesuai. Yang satu arah atau berlawanan arah itu kan akan mempengaruhi, gitu ya. Terus tadi lagi energinya. Jadi energi kinetik dengan energi aktivasinya, ya. Itu kesimpulannya pembelajaran hari ini. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Jadi kalian diskusinya sudah cukup lumayan bagus, gitu ya. Tapi yang namanya diskusi pasti perlu diarahkan. Mungkin ada yang nanti terjadi miskonsepsi, makanya tadi saya arahkan, karena saya tadi mendengar ada yang menyatakan bahwa sampai ke tekanan, tapi di sini kalau orang yang mendengar dikira tekanan gas, ya, maksudnya di situ tekanan dari energinya. Kan melakukan penilaian dengan cara jujur, ya, dan tanggung jawab. Dikerjakan sendiri-sendiri, ya, jangan contek-contekan. Minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang orde reaksi. Jadi lanjutannya dari teori tumbukan itu nanti orde reaksi. Dari pantauan saya tadi yang terbaik itu dari kelompok 1. Alhamdulillah sampai sini dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat belajar karena kesuksesan itu ada pada diri kalian masing-masing. Sebelum saya akhiri ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.